guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini akan mereview mobil Le Mans 24 hours yang dipakai oleh tim Toyota atau Gazoo Racing ya guys. Jadi mobil kali ini itu adalah GR010 yang sudah hybrid ya guys. Dia menggunakan mesin V6 twin turbocharge ya guys. Jadi V6 turbocharge dan kapasitas minyaknya itu atau bensinnya itu sekitar 3,2 nggak salah 3,2 liter, karena dia dipadukan dengan bahan bakar listrik, jadi dia bisa menggunakan dua bahan bakar sekaligus. Dan sebenarnya aku di mobil kalian itu untuk desainnya sendiri sebenarnya suka ya guys, cuman aku tuh sangat menyayangkan di bagian depan ini. Kenapa ini aku bikin ini sesuai dengan mobil aslinya guys, pasti ya, udah semi mungkin lah. Kenapa Toyota bikin, maksudnya itu bikin bagian lampu depan ini agak kayak gede, lampunya kayak gede banget, jadi kayak itu kayak kurang aerodinamis, kurang tipis gitu loh. Lampunya kan biasanya tipis, lampu yang sipit-sipit gitu loh guys, maksudnya jadi lampunya tuh kurang sipit, jadi kesannya tuh kayak jadul gitu. Nah tapi sebenarnya Toyota sendiri sudah menciptakan mobil konsep ya guys untuk balapan Le Mans di tahun depan atau tahun-tahun berikutnya guys, yaitu masih dengan GR010 tapi yang berbahan bakar hidrogen atau fuel cell ya guys. Fuel cell itu istilahnya itu ramah lingkungan ya guys, kayak gitu. Nah jadi untuk bagian depannya sendiri lampunya nih agak besar ya guys, ini kotak nih, terus moncongnya kayak gitu, lancip. Nah ini untuk moncongnya sudah bagus, cuman lampunya ini agak gede gitu, jadi kayak kurang sipit ya guys, kurang futuristik sedikit gitu. Ini udah termasuk canggih sih karena hybrid ya guys. Dan untuk bagian atapnya sendiri kayak gini, dan di sini ada sponsor Gazoo Racing ya guys kalau yang di aslinya itu. Jadi apa ya, mobil Toyota GR010 yang dipakai Toyota atau tim Gazoo Racing ini sudah memenangkan balapan 24 hours of Le Mans selama 15 kali, sebanyak 15 kali ya guys. 15 kali dia memenangkan balapan Le Mans ya guys dengan mobil andalannya ini. Jadi Le Mans terutama jadi dari tahun 2023 2022 ke bawah ya guys, sebelumnya itu dia udah 15 kali memenangkan balapan 24 hours of Le Mans dengan mobil yang ini. Dan di tahun 2023 ya guys, waktu itu Ferrari itu baru-baru muncul ya guys dengan mobilnya 499P ya guys, bisa mengalahkan tim Toyota atau tim dari Gazoo Racing ya guys, kayak gitu. Menurut aku Toyota ini desainnya sudah aerodinamis, banget, dan sebenarnya bentuknya ini lumayan gagah, kekal gitu ya guys. Lakukan bodinya kelihatan, tapi ini ya guys, lagi-lagi di lampunya guys, lampu depannya doang sebenarnya yang menurut aku kayak kurang sek gitu. Lampu depannya kayak kegedean gitu, kurang sipit gitu lah. Nah, jadi di mobil konsep Supra yang Supra bukan Supra ya guys, di Toyota, mobil konsep yang sudah dibikin Toyota ini sudah lampunya itu sudah sipit, sudah nggak selebar ini lagi, sudah nggak gede-gede banget lah gitu ya guys, sudah futuristik gitu desainnya. Dan untuk bannya kurang lebih sama aja guys, karena ini cuman beda bentuk bodinya doang ya guys, karena ya ini kan Lego bekas, jadi kayak nggak selalu pas ya guys jumlahnya itu. Ini pun ban ini aku dapatnya dari hadiah-hadiah kayak makanan apa gitu ya guys. Ya, aku ambil rodanya gitu, ada sih spare partnya ini, kadang beberapa aku campur di sini ya guys. Dan untuk desainnya sendiri tuh dari bagian samping kalian bisa kelihatan ya guys, ini desainnya tuh aerodinamis banget dan keren sih. Aku suka warna hitamnya guys, jadi kayak gini. Supra lagi Supra. Kalau Toyota tuh masih aku ingatan Supra guys, apalagi kan timnya Gazoo Racing kayak Supra banget gitu ya. Jadi tim Gazoo Racing ini tuh untuk desain mobilnya sendiri menurut aku keren ya guys. Ini mobilnya sudah 2 kali ganti livery ya guys. Livery pertama itu warna putih merah ya guys, putih merah tuh nggak salah, putih merah ada hitam-hitamnya, jadi kayak ya livery ala Gazoo Racing ya guys, kayak gitu.
Dan yang hitam kalian itu menurut aku gagas sih, karena benar-benar ini ya, apa ya, warnanya tuh kayak sangar gitu lah ya, warna-warnanya tuh gimana ya, jarang sih. Le Mans kan ya mau Lamborghini sendiri tuh mobil Le Mansnya itu warna hijau nggak salah, hijau ya guys. Terus BMW itu warna putih, terus ada birunya, ada hitamnya dikit ya guys. Terus kalau Porsche putih sama merah nggak salah, dia gitu. Jadi ini warnanya jarang sih, terbilang jarang menurut aku. Warnanya kayak benar-benar hitam full gitu, dan ada sedikit sponsor gitu ya guys, ada beberapa sponsor. Dan tapi ada tetap ada apa, warna-warna lainnya guys, ada warna putih dan merah juga, ada warna birunya sedikit di bagian bumper depan. Dan untuk belakangnya kayak gini ya guys, belakangnya lampunya ini ternyata mobil Le Mans ini yang baru-baru sekarang ya guys, yang sekarang itu rata-rata itu lampunya tipis-tipis ya guys, kayak sipit-sipit gitu. Kayak mobil listrik zaman sekarang kan lampunya kan dikit-dikit ya guys, kayak gitu. Gak ada yang lampu yang lebar-lebar yang kotak gede gitu, nggak ada ya guys. Jadi lampunya rata kayak gitu. Dan ini tuh bolong ya guys belakangnya ya guys, belakangnya juga bolong nih kelihatannya guys, bolong. Jadi benar aerodinamis dan sporty banget desainnya. Dan apa lagi ya, 24 hours of Le Mans ya guys, suka banget ya aku. Jadi mungkin ya kalau ada Mercedes-Benz aku bakal bikin Mercedes-Benz, tapi karena Mercedes-Benz di Le Mans akhir-akhirnya kan udah nggak ada lagi ya guys, karena beberapa tragedi yang dialami, jadi di backlist. Mungkin setahu aku ya gitu sih, punya kayak nggak boleh ikut Le Mans gitu selama beberapa tahun. Nanti mungkin bakal untuk bergabung lagi sih. Dan untuk Le Mans sendiri itu sama ini aku mengira Le Mans itu kan 24 hours ya guys, 24 jam of Le Mans. Jadi bener-bener seharian penuh gitu. Terus pengemudinya kayak tanpa melakukan kebutuhan yang lain gitu ya. Jadi kayak menurut aku gak mungkin sih. Jadi ternyata Le Mans itu enggak, maksudnya itu satu pengemudi seharian penuh enggak. Maksudnya itu enggak ada pergantian tim gitu ya guys. Jadi dia itu tetap pengemudinya ganti-ganti drivernya guys. Jadi misalnya nih di 12 jam pertama itu sama siapa gitu ya guys, nanti 12 jam kedua itu nanti diganti sama orang lain kayak gitu ya guys. Jadi satu tim itu punya kalau nggak 2 3 driver sekaligus ya guys, yang bisa bergantian ya guys, kayak gitu. Jadi Le Mans ini memang tuh bener-bener balapan yang ekstrim banget, jadi Le Mans ini tuh mobilnya tuh sampai ya yang baru itu, yang sebelum ikut Le Mans tuh kayak masih mulus bersih ya guys, masih mulus bersih. Terus masih belum ada penyok-penyok, belum ada kerusakan sedikit pun. Setelah ikut Le Mans, debu satu, terus habis itu yang kedua tuh pasti ada cat-catnya itu yang ngupas gitu ya guys. Terus ketiga tuh pasti ada bagian yang lepas ya guys, kayak lampunya ada yang pecah, ada kayak gitu ya. Selama juga 24 jam mengemudi non stop ya guys. Jadi mobilnya tanpa ada persinggahan ke pit stop ya guys. Mungkin ada persinggahan cuman kayak ganti driver doang, terus tapi nggak ada. Kalau NASCAR kan masih mending lah ya, masih ada ganti ban, masih kalau rusak masih ada waktu untuk perbaikan, buat ganti gearbox segala macam. Kalau Le Mans tuh bener-bener kok, misalnya ya punya bener-bener 24 jam full ya guys. Jadi cuma ganti driver doang, mobilnya langsung jalan lagi dan langsung lanjutin balapan. Makanya rata-rata mobil Le Mans itu setelah mengikuti balapan itu pasti keadaannya tuh kayak acak-acakan kayak gitu ya guys. Tapi menurut aku keren sih Le Mans ini, dan balapan yang unik menurut aku. Dan aku suka mobil Le Mans itu karena bentuknya itu benar-benar aerodinamis gitu, kayak unik lah, kayak futuristik semua gitu ya. Saya keren. Nah, apalagi yang tahun-tahun sekarang kan udah zaman canggih lah guys. Jadi mobilnya itu juga teknologinya makin canggih ya guys, bentuknya juga makin sporty ya guys, kayak gitu. Lampunya sudah LED juga. Dan aku nggak tahu nih ya, apa namanya, GR010 ini lampunya apakah sudah LED apa belum, karena lampunya lebar. Tapi dia yang pasti ini sudah hybrid ya guys, kayak gitu. Aku kepikiran untuk setelah ini aku akan mau bikin ini sih, Porsche, tim Porsche ya guys di Le Mans. Porsche itu menurut aku keren sih, bentuknya itu ya anu lah, futuristik gitu lah, kayak mobil-mobil kekinian gitu ya guys. Jadi
jadi kalau lihat mobil-mobil Le Mans ini aku keingetan kayak mobil apa kayak Jackson Storm yang ada di Cars 3 itu kan. Dia apa namanya bentuknya kayak aerodinamis, terus habis itu mobilnya tuh bener-bener tipis banget kayak gitu, dan uh, futuristik juga, jadi desainnya bener-bener modern banget kayak mobil masa depan kayak gitu ya guys. Jadi Le Mans itu aku lihat dari beberapa mobil-mobil, bentuk-bentuk mobil yang ikut Le Mans tuh memang keren-keren sih, apalagi Le Mans yang tahun-tahun sekarang ini ya guys, 2022 sampai 2025 ini mobilnya pasti keren-keren ya guys. Pertama Lamborghini, terus Ferrari itu aku suka ya guys, punya Ferrari, Lamborghini, Porsche itu desainnya itu keren sih, dia bener-bener futuristik kayak mobil kekinian gitu ya guys, modern lah. Toyota juga sebenarnya. Dan aku sebenarnya sebelum bikin ini tuh aku udah bikin yang hybrid ya guys, Toyota GR010 hybrid sudah aku bikin, cuman bukan hybrid, H2 hidrogen. Nah jadi sudah aku bikin, tapi pas jadi kok ya agak sedikit di luar ekspektasi aku, karena belum ada sponsor, jadi belum ngikutin warna timnya lah, aku belum tahu apa namanya pakai livery apa gitu, jadi aku batalkan ya guys. Jadi aku akhirnya balik ke ini yang hybrid ini. Dia mungkin gitu aja sih, apalagi ya. Untuk lemon sendiri itu juga ya, untuk bannya, untuk konfigurasi bannya mungkin kayak F1 ya guys, bannya lebar terus gede juga ya guys. F1 itu kan bannya terbuka ya guys, jadi F1 tuh gini guys, ini kita agak sedikit keluar dari ini ya guys, tema Le Mans ya guys. Untuk F1 itu balapan yang paling bergengsi ya guys pasti, karena masing-masing part dari mobil F1 itu harganya mahal ya guys. Kayak sayapnya nih, wingnya doang itu kadang bisa sampai 200 jutaan sampai ke atas ya, pokoknya mahal. Jadi spare part satu mobil F1 itu miliaran ya guys. Kayak misalnya nih lampu apa, bagian bempernya nih, itu harganya tuh misalnya 2 miliar, terus habis itu bodinya 4 miliar kayak gitu guys, terus habis itu misalnya bannya 1 triliun kayak gitu. Jadi kayak satu mobil F1 doang itu kalau kalian jual mungkin uangnya bisa buat bikin rumah guys, mungkin ya guys, semahal itu ya guys mobil F1. Karena memang mobil F1 dan Le Mans ini diciptakan untuk balapan yang apa ya, adu ketahanan. F1 tuh juga sebenarnya adu ketahanan juga, cuman dia lebih fokus ke gengsinya dan apa namanya kecepatan ya guys. F1 itu diciptakan untuk kecepatan, jadi melaju secepat mungkin. Kok Le Mans itu untuk ketahanan dan strategi ya guys, tapi tetap masing-masing tim punya pilihan untuk memasang mesin pilihannya mereka ya guys. Kayak misalnya nih tim apa, tim Mazda. Nah iya, tim Mazda ya guys. Mazda itu kalau nggak salah kan dulu juga sempat bikin apa, juga sempat ikut sampai sekarang sih mungkin, sempat apa pernah ikut Le Mans juga ya guys. Dan Mazda dulu itu aku tahu kan mereka pakai mesin rotari untuk beberapa kali balapan dan memang menang ya guys, karena mesin rotari kan ngeri itu tenaganya guys. Jadi mobil-mobil yang mesinnya V6, V8 tuh pada kalah semua. Jadi tapi setelah itu Le Mans mengeluarkan peraturan bahwa di balapan Le Mans tidak boleh menggunakan mesin rotari, karena entah apa ya guys alasannya. Cuman mungkin dia nganggapnya di luar konfigurasi ya guys, jadi kayak agak sesuai aturan gitu mungkin lah guys. Dan untuk mobil F1 sendiri itu mesinnya VTEC 6 ya guys, atau V6 yang dipakai oleh rata-rata mobil lain. Cuman ini ada tambahan twin turbo, dan turbo ini jenis turbo charge ya guys, bukan turbo biasa. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dan untuk mengimbangi teknologi hybridnya guys kayak gitu ya, keren sih. Untuk Toyota ini Gazoo Racing ya guys, terutama Gazoo Racing ini hampir semua balapan diikutin sih guys menurut aku. Di balapan Gran Turismo itu juga dia ikut ya guys, balapan GT itu ada tuh dia pakai tim Gazoo Racing pakai ini mobil Toyota Supra MK5 ya guys. Supra MK5 yang full pakai body kit dari Gazoo Racing, dan bener-bener GT banget ya guys. Sayapnya juga kalian tuh lebar banget, dan apa ya, mungkin di balapan F1 Toyota juga ada ya guys, gak mungkin gak ada, karena F1 itu F1
karena Toyota itu benar-benar pabrikan yang besar banget, raksasa, dan pasti semua orang juga tahu yang namanya Toyota itu terkenal banget ya guys. Pasti pabrikan Jepang tuh yes, keren lah. Sebenarnya aku untuk Lemans tim Toyota di Lemans ini tuh suka sih, cuman aku kurang suka sama lampu depannya yang kenapa agak sedikit lebar ya guys, kayak gitu kayak. Tapi ya unik sih ya, keren lah. Tapi kan sekarang kan mobil tuh kebanyakan tuh kan lampunya kayak sipit-sipit gitu ya guys. Jadi misalnya tuh kenapa nggak mereka mengikuti model lampu sekarang, padahal mobil mereka yang dipakai ini ya guys, yaitu GL010 ini kan sudah hybrid gitu ya guys. Dan mungkin kayak tim-tim Ferrari mungkin mobilnya belum hybrid, mungkin masih konvensional ya guys, tapi mereka sudah menggunakan lampu yang sipit-sipit kayak gitu ya guys. Nah, kenapa Toyota yang sudah hybrid, sudah modern lah, sudah ini lah, ramah lingkungan lah, bisa dibilang kayak gitu ya guys, kenapa lampunya kok agak sedikit besar gitu, kenapa nggak dibikin sipit gitu ya guys, biar kelihatan lebih sporty aja, lebih lebih futuristik gitu ya guys, untuk mengimbangi ya guys mobil teknologi yang di mobilnya ini. Dan untuk video part 3 ini kan part 2 ya guys, part 3 nya nanti aku akan bikin Porsche ya guys, karena aku suka mobil Porsche itu. Terutama Lemasnya sih, yang di Lemasnya tuh mobilnya tuh menurut aku keren sih, ada paduan warna putih dan merahnya guys, ini mungkin bakal keren sih. Kalau ini kan warnanya hitam dan merah ya guys, ada putihnya juga, jadi 3 warna sekaligus, tapi lebih mendominasi warna hitam dan merah ya guys, dan ya gitulah. Untuk Lemas sendiri itu sama F1 itu mungkin 11-12, cuma bedanya kok F1 kan nggak 24 jam, dan untuk perbedaan bodinya itu mungkin ya sama-sama aerodinamis, sama-sama ramping ya guys bodinya. Tapi bedanya kalau F1 itu bannya sedikit terbuka, dia nggak ada fendernya guys. Jadi dia cuman kaki-kaki doang, terus habis itu ada apa namanya, ada remnya, ada pernya gitu guys, shock breakernya, terus ada apa namanya, ada remnya juga kayak gitu lah guys mungkin. Jadi dia nggak ada fender yang menutupi ya guys. Kalau ini tuh terbuka ya, karena kalau aku ini bikin tertutup nanti mobilnya malah nggak aerodinamis kayak gitu ya guys, kan ini kan Lego lah kayak gitu. Jadi nah, untuk juga F1 ini bagian kokpitnya itu kebuka ya guys, karena dia itu kalau aku tahu itu komponen untuk pelindungnya guys, itu pelindungnya itu dia itu kuat, menahan berapa ton gitu ya guys. Jadi kalau kehantam ini tuh dia lebih aman daripada pakai kaca atau pakai ditutupi lah, lebih tertutup gitu, dia lebih kuat lah guys kalau terbuka, karena memang komponennya dirancang kuat. Dan untuk debu sendiri ya mungkin ya nggak terlalu berpengaruh sih, karena kan F1 ini kan balapan yang sangat aman, dan juga pengendalinya semua pakai helm ya guys, pada pakai helm. Dan Le Mans pun juga ya pasti pakai helm guys pengendalinya, meskipun Le Mans ini sebenarnya untuk kokpit mobilnya ini tertutup dan terkesan apa ya, tapi menurutku panas sih, panas pasti dalamnya itu. F1 aja itu juga sebenarnya salah satu alasan kenapa mereka bikin desain kokpit yang terbuka, karena pernah mereka nyoba untuk menutup ininya kokpitnya guys, dicoba dibikin lebih tertutup, ada kacanya, ada atapnya. Dan dites oleh salah satu driver terkenal dari tim beberapa tim F1 gitu ya guys, dan katanya memang kalau ditutup tuh lebih panas guys, karena memang di balapan F1 itu meskipun di negara yang dingin ya guys, misalnya kayak di Eropa di mana gitu, pasti kan yang namanya mesin di kecepatan segitu kan pasti panas ya guys. Jadi pasti dalam F1 tuh benar-benar berasa panas gitu, dan memang panas, makanya desain kokpitnya dibikin terbuka karena agar angin itu lebih lancar masuknya guys. Nah, kalau pakai kaca tuh angin tuh bakal terhalang dan lebih bikin panas ya guys, kayak gitu. Kalau Le Mans ada konfigurasinya sendiri, beda-beda dan berbeda fungsi dan tujuan ya guys, kayak gitu. Ya mungkin untuk di Toyota kan itu di part kali ini cukup sampai sini saja. Dan kalian aku harap jangan bosan dulu ya guys di part-part Le Mans ini, karena Le Mans ini baru pertama kali aku bikin di tahun ini ya guys, tahun 2025. Dan aku mungkin kalau mungkin aku bakal ngadain, kalau nggak 3 part ada 4 part ya guys, karena aku bakal bikin mobil Le Mans dari tim-tim yang berbeda-beda ya guys.
Dan tim-tim itu yang aku pilih sendiri ya guys, aku pilih misalnya tuh, aku pilih kira-kira mobil yang aku suka desainnya kayak gimana, aku bikin misalnya mungkin BMW atau sama Porsche kayak gitu ya guys. Oke, untuk video kali ini cukup sampai sini saja. Jangan lupa di like dan subscribe, dan bagi para subscriber baru dan subscriber lama aku ucapkan terima kasih. Semoga kalian selalu terhibur dengan channel aku dan gak pernah bosan ya guys kayak gitu. Oke, jangan lupa di like dan subscribe. Dadah.